Assalamualaikum Bang Andi, selamat pagi. Jadi gini Bang, yang saya alami ini selama 2 minggu nih gini. Contoh nih misalnya Bang, saya kerja ya. Nah terus misalnya saya mau ambil sebuah keputusan gitu kan, yang harus dilakukan atau tidak. Nah ketika saya mau memutuskan sesuatu itu tuh tiba-tiba tuh di depan mata saya tuh seperti diperlihatkan kisah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Khidir. Nah, uh, jadi seperti gini Bang, kayak misalkan gini, kalau saya memutuskan A, itu artinya seperti saya melihat bahwa yang dilakukan Nabi Isa adalah itu syariah. Nah, ketika saya memutuskan yang B, itu adalah representatif dari analoginya Nabi Khidir gitu loh. Nah itu selalu begitu Bang selama 2 minggu. Jadi misalkan gini nih ya, contoh gini deh, misalkan saya naik mobil ya. Nah kalau saya masuk ke dalam pom bensin itu, mobil saya habis nih bensinnya misalkan. Kalau saya misalkan masuk ke dalam pom bensin itu, saya kalau saya nggak masuk ke dalam pom bensin, mobil saya mogok kan gitu. Tapi kalau saya masuk ke dalam pom bensin itu, nah itu seperti ada gambaran dalam beberapa detik itu mau meledak pom bensin, jadi saya nggak boleh masuk ke dalam pom bensin itu gitu. Jadi itu dalam 2 minggu itu saya merasakan hal seperti itu Bang. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu itu pasti di dalam pandangan diri saya itu selalu muncul kayak gitu. Jadi kalau apa ya, seperti ada yang bicara gini, kalau kamu ambil keputusan yang A, nah syariatnya tuh mobil kamu jalan dengan diisi bensin. Tapi kalau kamu memutuskan untuk yang B, masuk ke dalam pom bensin itu, nah dalam beberapa detik itu nanti pom bensinnya misalnya terbakar atau enggak apa, nanti mencelakakan kamu gitu. Nah sebaiknya sekarang pilihan itu ada di dalam kamu, mau masuk ke dalam pom bensin itu atau tidak. Nah itu kadang-kadang suka begitu Bang, itu selama 2 minggu tuh Bang. Gak cuman hal-hal yang seperti itu aja, misalnya saya kerja gitu ya Bang ya. Nah misalkan kerja tuh ada sahabat gitu kan yang mengatakan, Mbak ini harus dilakukan sekarang gitu kan, ini harus dilakukan sekarang, kalau tidak nanti gini-gini gitu kan. Nah tapi sebelum saya memutuskan sesuatu itu iya atau tidak harus dilakukan, itu selalu tuh Bang, saya dikasih apa ya, seperti pandangan secara batin itu bahwa ada pertemuan Nabi Isa dan Nabi Khidir. Ketika dua nabi ini memutuskan sesuatu, berbeda cara pandangnya. Ada yang memakai cara pandang syariat, ada yang memakai cara pandang hakikat gitu loh. Nah dalam kehidupan sehari-hari saya itu jadi harus memutuskan sendiri mana yang baik dan mana yang tidak boleh dikerjakan gitu loh Bang. Karena kalaupun itu diambil keputusan yang A, nanti kedepannya jadinya B gitu loh Bang. Nah itu terjadi sama saya selama 2 minggu ini Bang. Makanya aku coba nanya ke Bang Andi, apakah yang terjadi dengan saya ini, apakah memang harus seperti itu gitu, yang apa sih yang saya alami gitu loh. Agak membingungkan karena kalau kehidupan sehari-hari kan ya ibaratnya kita harus naik mobil, kita harus isi bensin, ya memang harus isi gitu kan, kalau enggak nanti ya jadi mogok kan gitu. Tapi secara pandangan hakikat ke depan, kalau misalkan masuk ke situ nanti terjadi something yang tidak diinginkan gitu loh. Nah kayak gitu sih Bang. Sama seperti ketika
Misalkan teman saya bilang kamu harus melakukan ini gitu kan, tapi kalau saya melihat secara pandangan hakikat itu nggak boleh dilakukan gitu karena bahaya. Nah tapi kalau saya melihat kembali ke teman saya yang apa eh, memberikan saran, ini harus segera dilakukan, harus segera diputuskan Bu, kalau nggak nanti eh, kita nggak jalan, ini nggak jalan, itu nggak jalan gitu. Nah itu jadi dilema Bang, apakah yang harus saya lakukan ketika hal-hal itu terjadi gitu loh ya. Tetap bersandar sama Allah, cuman saya butuh pencerahan dari Bang Andi. Eh, ya karena sedang berjalan, sedang belajar gitu Bang, supaya saya nggak tersesat Bang. Izin pencerahan ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, baru sempat balas. Jadi bagi teman-teman yang mulai belajar hakikat ketuhanan, belajar kaji ma'rifat, spiritualnya makin kuat, makin aktif, kesadarannya makin peka, maka di situ kita akan bisa membaca sesuatu di sebalik tabir ya. Sebenarnya bukan kita yang membaca, tapi diperlihatkan Allah, diberitahu Allah yang wilayah hakikat. Jadi sebelum kita melihat di sebalik tabir atau di sebalik dinding, kita sudah tahu di sebalik dinding itu ada apa gitu kan. Itu adalah kelebihan atau karunia Allah bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah ya. Biasanya ahli-ahli zikir, orang yang sering berzikir itu bisa dikatakan ya bentuk firasat juga, itu firasatnya kuat ya. Sesuatu yang sebelum terjadi dia sudah tahu gitu. Tapi wilayah ini nggak bisa diminta-minta, nggak bisa dicari-cari. Makanya kita harus jaga terus hati kita, jauh-jauhlah dari kebencian ya. Sering membersihkan hati agar pandangan hakikat itu jelas, nggak samar-samar. Karena hati kita ini ibarat cermin. Kita ndak ibarat cermin jendela. Kita ndak melihat sesuatu di luar jendela itu. Kalau cerminnya rabun ya nggak jelas. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita masih banyak kekotoran ya kurang kepekaan rasa itu ya. Jadi bagi para pengamal zikir nafas akan mengalami yang namanya makom Nabi Khidir ya. Makom Khidir ini hanya istilah saja lah ya. Hanya kiasan saja, jangan dianggapnya kita derajat kita sudah seperti Nabi Khidir ya, tidak, hanya istilah. Mungkin yang Bunda maksudkan tadi bukan Nabi Isa tapi Nabi Musa ya. Nabi di Al-Quran kita pelajari di Quran surat Al-Kahfi itu menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa itu memiliki pengetahuan syariat dan Nabi Khidir memiliki pengetahuan hakikat ya. Jadi itu hanya kiasan. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham hakikat berarti sudah di makom Khidir. Nah sama halnya seperti Bunda sudah di makom Khidir. Cuman kan kita jadi dilema ini. Dilemanya begini, kita hendak memberitahu orang yang masih pandangan syariat ini susah. Pasti terjadi pertentangan. Pasti akan terjadi yang namanya kok begitu sih caramu kan gitu. Ya kita nggak akan bisa diikuti karena segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita ketahui itu di luar nalar. Kalau mereka masih pakai logika ya, ibarat kata masih di wilayah asbab. Nah sebab akibat ya, kalau akibatnya begini karena sebabnya ini ya, itu masih wilayah asbab. Sedangkan kita yang mengetahui wilayah hakikat ini ya jadi dilema.
Saya sudah tahu itu bakal begini, bakal begitu. Kalau saya ikuti kamu, celaka kita. Tapi kalau memakai dengan cara saya, kamu juga nggak percaya, kan gitu. Ya, jadi gimana bang? Menyatukan pandangan syariat dan pandangan hakikat ini. Menurut saya ya lebih baik kita ikuti saja. Apa mau mereka? Misalnya mereka pandangan syariatnya A, kita pandangan hakikatnya B. Kita jangan memperturut ego kita. Nggak bisa kita paksakan orang harus percaya omongan kita. Harus sering-sering dibuktikan. Kamu nggak usah lakukan itu, jangan begitu caranya. Kalau kamu lakukan begitu, kita celaka misalkan. Si teman ini nggak percaya kan? Ya kita harus buktikan. Biarkan saja terjadi. Pertama terjadi, ternyata pandangan hakikat kita benar, menjadi kenyataan, jadi celaka. Ya, besok kejadian lagi, kita ngomong lagi sama dia. Kalau menurut saya nggak boleh begitu caranya, begini saja caranya. Dia nggak percaya juga karena masih pandangan syariat. Ya sudah, kita mengalah. Terjadi lagi, celaka lagi, nggak sesuai harapan, ya. Ibaratnya jadi kecewa, jadi nggak tepat sasaran, segala macam. Nanti semakin itu sering terjadi, orang itu akan percaya omongan kita. Jadi kita harus memberi bukti, jangan asal ngomong. Ya, sama halnya dengan saya dengan istri, sering itu saya buktikan. Karena kan orang terdekat istri, ya. Misalkan, ayo bang kita keluar jalan. Tapi di situ saya udah diperlihatkan oleh Allah jangan keluar. Ya kan? Jangan keluar katanya. Sudah ada tuh gambaran-gambaran, sudah dikasih tahu. Tapi istri ini terkadang kan dia masih pakai logika. Nanti kalau kita kasih tahu dalil dia apa? Emangnya kamu Tuhan katanya. Banyak kali ceritamu, emangnya kau Tuhan katanya. Waduh, kita mau bilang apa? Nah, ya udah kita ikutin apa maunya dia, ya. Rupanya kejadian tuh apa yang saya takutkan kejadian. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia sedih. Wah, ternyata benar ya bang omonganmu tadi. Ya kamu nggak percaya, saya bilang. Nah besok begitu lagi. Dia maunya A, saya maunya B. Tapi masih ngotot dia, karena dia pakai logika. Ya kita juga nggak bisa paksakan, mengalah aja kita. Nanti kejadian lagi. Bener ya bang katamu tadi katanya. Baru nanti dia akan semakin percaya. Ya kalau dia sudah percaya, baru di situ kita mainkan yang dengan pandangan hakikat, ya. Sebagai contoh lah, ini sebagai contohnya begini. Ketika saya hendak pergi ke suatu tempat, jadi saya itu hendak belok ke kiri. Istri bilang jangan dari situ, jauh. Kita belok kanan aja. Di situ lebih dekat jalannya. Ya, tapi saya udah tahu. Allah perintahkan saya ke kiri, nggak boleh ke kanan. Tapi istri ngotot, jangan di situ, harus kanan. Lantas apa yang terjadi? Begitu belok kanan, kena tilang sama polisi. SIM saya mati, SIM istri mati. Ya. Lalu dibawalah kami ke kantor, uruslah segala macam, ya kan, ditanya-tanya, ya saya pasrah aja itu. Tapi saya senyum-senyum itu. Istri udah cemburu, udah kesel, waduh bakal keluar duit lagi nih kan. Udah kesel ya. Saya senyum aja, dalam hati saya senyumnya ya biar kapok kamu, biar tahu rasa kamu. Saya bilang tadi jangan ke kanan, nggak mau, ya kan. Dan dalam hati senyum aja. Nah, tapi di situ ada hikmah, ya. Ada hikmahnya. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang sudah paham hakikat kita merubah takdir Allah, nggak bisa. Sudah takdir Allah. Allah mentakdirkan harus kanan, tapi kita tetap dikasih tahu kamu tuh sebenarnya ke kiri. Ya, tapi Allah berkehendak
kanan. Ya, perintahnya kiri tapi kehendaknya kanan, kan ini rahasia Allah. Kenapa saya bilang itu takdir? Karena terjadi, ya. Jadi walaupun kita bisa memiliki pandangan hakikat, kita nggak bisa menolak takdir. Ya, jangan kita bangga memiliki makom kidir ini. Walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah lihat, walaupun kita sudah membaca, nggak bisa ngelak, ya, nggak bisa kita merubah takdir. Nah, jadi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Akhirnya yang sudah bertahun-tahun saya nggak urus SIM, gara-gara ditilang itu dikasih, kalau dibilang ya dikasih kemudahan. Ngobrol-ngobrol sama Pak Polisi itu, akhirnya dia bilang, kenapa nggak dibuat? Udah bertahun-tahun ini mati. Belum sempat Pak, karena repot. Akhirnya dia bantu. Ya udah, biar saya bantu katanya. Enak, nggak perlu kita ke Samsat, nggak perlu kita ngantri. Pokoknya tinggal foto udah dibantuin. Itu kan ada hikmah juga. Jadi kita nggak boleh menolak, nggak boleh kita mengeluh, nggak boleh kita istilahnya aduh sial kali aku kena tilang hari ini. Nggak boleh, ada hikmah semua. Setelah saya baca, ya bersyukur sekarang SIM sudah jadi, dimudahkan lagi, ya kan? Tapi memang caranya itu terkadang membuat kita takut. Kita takut rugi, kita takut celaka, kita takut begini begitu. Padahal ya di sebalik kesulitan ada kemudahan, Allah bilang kan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Kita langsung aja baca kemudahannya apa sih? Kebaikannya apa sih? Hikmahnya apa sih? Ya. Jadi macam Bunda, kalau memang kita sudah paham, ya kita nggak bisa nolak takdir. Cuman kenapa ya Bang, Allah kasih tahu kalau itu sesuatu akan terjadi, nggak enak. Tapi kok dikasih tahu dan saya nggak bisa merubahnya Bang? Ya emangnya kita siapa? Kita bukan Tuhan. Ya, Allah memberitahu pertanda Allah sayang sama kita. Ada kelebihan, ya. Itu pertanda kita dekat sama Allah. Dikasih tahu sebelum terjadi, bakal begini, bakal begitu. Cuman yang nggak enaknya, kalau dikasih tahu yang enak-enak ya kita mungkin senang. Kalau dikasih tahu yang nggak enak gimana? Pernah tuh anak saya, dia hendak pergi mengaji, ya kan? Ada sekitar 1 kilo lah dari rumah itu tempat dia mengaji. Setiap mengaji itu dia naik sepeda, ya. Sebelum dia pergi naik sepeda, dia salaman sama saya, ya Zaki mau ngaji dulu ya. Zaki mau belajar ngaji dulu. Salaman, dia cium-cium saya tuh. Tapi beda ini, nggak biasa-biasanya anak saya cium-cium begitu. Saya baca ada apa nih, kok beda, ya kan? Apa yang terbaca sama saya, nampak sama saya, anak saya itu bakal ketabrak. Itu yang nampak sama saya. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Ya Allah, kalau memang bayangan ini, gambaran ini Engkau kasih tahu untukku, aku nggak nolak ya Allah. Kalau memang ada yang mau nabrak anakku karena dia mau pergi ngaji, aku minta biarkanlah itu terjadi, tapi jaga anakku ya Allah. Lantas apa yang terjadi? Pulang anak saya itu nggak sampai berapa menit dia keluar rumah, pulang dia dorong sepedanya. Ya, sepeda Jaki bengkok-bengkok ini katanya. Rupanya lari itu orang yang nabrak, ya kan? Lari. Saya lihat garpu sepedanya itu udah parah, itu bengkok, berarti kan keras itu tabrakan itu. Lalu langsung saya tanya, kamu apa yang luka? Nggak ada. Saya periksa, sedikit pun anak saya nggak ada lecet, ya kan? Jaki jatuh nggak? Jatuh ya. Tangan Jati pegang tanah, dia bilang apa? Pegang aspal kayak orang sholat, tersujud dia. Ya kan? Dalam hati saya untung tangan dia nahan, kalau enggak kepalanya bentur aspal itu.
ya kan? Tapi anak saya nggak luka sedikit pun. Nah, andai kata teman-teman bisa mendapatkan penglihatan itu dan kita nggak bisa menolak takdir Allah, macam mana? Kuat nggak kita kira-kira? Ya, jadi itu jangan dianggap suatu keistimewaan, suatu kehebatan, suatu karomah, bukan. Itu juga ujian untuk kita. Kalau dikasih lihat yang enak, ya syukur kita. Nggak dikasih lihat yang nggak enak gimana? Nah, kalau dikasih lihat yang nggak enak, kita jangan istilahnya menolak, terima saja. Tapi kita tetap berdoa, minta perlindungan sama Allah. Misalnya tergambarkan, kita paham lah, terbaca sama kita, ini bakal celaka, ini bakal nggak bener ini. Dan kita nggak bisa menolak takdir Allah. Ya kita minta saja kesabaran. Kalau memang ini sudah kehendak-Mu, aku terima ya Allah. Tapi aku minta perlindungan-Mu ya Allah. Begitu saja. Ya. Disitulah ada istilahnya apa ya? Ya kita belajar nego lah sama Allah ya. Saya dikasih lihat anak saya itu ditabrak oleh ibu-ibu. Begitu dia tabrak, dia kabur. Begitu anak saya pulang, saya tanya, siapa yang tabrak? Benar, ibu-ibu yang nabrak. Kabur dia. Itu sepedanya bengkok itu. Ya. Langsunglah pulang dia dorong sepedanya, dia seret sepedanya. Ya, Zaki nggak jadi ngaji lah ini. Zaki ditabrak orang katanya. Nggak nangis, nggak ada dia cuman pucat lah, patah semangat ya kan. Namanya ditabrak, pucat. Langsunglah istri saya antar pakai motor. Ngaji lagi udah lupa dia. Ya. Akhirnya di situ saya ya ambil hikmahnya lah. Begitu dengar dia ketabrakan, saya lihat sepedanya bengkok. Di situ saya nggak marah sedikit pun, nggak ada kesel sedikit pun. Malah saya itu bersyukur luar biasa kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ya itulah yang sering saya omongkan. Ya kan? Harus pakai ilmu untung. Syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang rusak cuman sepedanya ya Allah, bukan kaki anakku. Andai kata kaki anakku patah, cacat dia, entah bagaimana nanti. Sedikit pun gak ada lecet. Itulah kuasa Allah. Ya. Jadi untuk bunda, bukan bunda saja lah, siapapun lah, saudaraku yang lain, sahabatku yang lain. Kalau kita sering berzikir, ya bukan soal zikirnya saja, yang penting hati. Hati kita jaga jauh-jauh lah dari kebencian ya. Dari sifat iri, dari kebencian, dari nggak seneng sama orang, dendam sama orang, itu jauh-jauh. Kalau hati bersih, insya Allah kita akan dapat yang namanya makom kidir ya. Bisa melihat segala sesuatu di sebalik tabir. Tapi kalaupun kita sudah tahu, ya kita nggak bisa memaksakan diri. Ya, nggak bisa kita maksakan diri karena pandangan orang beda-beda. Ada yang sefrekuensi dengan kita, ada yang tidak. Ya, ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Dan kita juga nggak bisa memaksakan harus ikut aku. Aku sudah tahu nih yang benarnya yang seperti ini. Tapi yang terjadi beda loh, ya. Misalnya bunda memilih B, temannya memilih A. Bunda sudah tahu yang benar itu yang B, jangan yang A. Tapi kenapa dalam kehidupan kita yang terjadi tetap A? Ya, di situ kita harus baca. Aku udah tahu nih bakal begini, bakal begitu. Aku nggak bisa rubah. Kayak manapun aku ngomong, kayak manapun aku jelasin, orang nggak akan percaya. Jadi bagaimana bang biar mereka percaya? Sering-sering buktikan. Ya, sering-sering buktikan. Makanya macam anak saya itu, setiap siap sholat saya suruh dia doa. Doalah nak. Jangan kamu nggak dari setiap selesai sholat langsung berdiri, minta dulu sama Allah perlindungan, ya, minta sama Allah kesehatan.
kepintaran, nah, saya ajarin. Malas dia doa kan. Nah, akhirnya sudah ketabrak dia, langsung saya jelaskan. Siapa yang lindungi kamu? Ini sepeda bengkok ini, kamu sedikit pun gak ada lecet. Kamu sedikit pun gak ada luka. Siapa yang lindungi kamu kalau bukan Allah? Makanya kalau sholat tuh kamu sering-sering doa. Akhirnya apa? Hikmahnya apa? Setiap dia selesai sholat, rajin doa dia. Ya Allah, lindungi Jaki. Kalau Jaki ngaji, jangan sampai ditabrak lagi ya Allah. Ya, itulah lucu kadang kalau dengar dia doa itu. Ya kan? Ada hikmahnya itu. Sama seperti saya udah diperlihatkan oleh Allah. Bukan saya bisa melihat, tapi Allah sendiri yang memperlihatkan. Ketika diperlihatkan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa kita rubah takdir Allah, ya. Nah, jadi bagi yang sudah memiliki kelebihan seperti itu, karunia seperti itu, ya bijak-bijaklah kita, ya, sesuaikan. Kalau orang nggak percaya ya banyak sabar. Aku udah bilang, kalau kamu nggak ikut aku nanti celaka kamu, tapi tetap terjadi celaka. Nggak bisa kita rubah, ya. Itu pertanda Allah memberi gambaran kepada kita, memberi firasat kepada kita, memberi pengetahuan kepada kita, ya. Karena ada hadis, apabila Allah sudah mencintai hambanya, maka pandangannya menjadi pandangan Allah, pendengarannya menjadi pendengaran Allah, kakinya menjadi kaki Allah, tangannya menjadi tangan Allah, lisannya menjadi lisan Allah, ya. Jadi seharusnya kita banyak-banyak bersyukur, ya. Berarti itu ada ciri kita itu disayang Allah, dicintai Allah, karena pandangan kita dengan pandangan Allah, ya. Mudah-mudahan dengan kisah ini, ya, yang lain juga jadi paham, jadi ngerti. Kalau kita udah tahu ya pura-pura nggak tahu aja lah, ya. Kalau sudah tahu ya banyak-banyak nego sama Allah. Walaupun terjadi, ya contoh macam anak saya kan, dikasih lihat ditabrak, tapi saya nggak tahu itu bakal luka atau enggak, cuman diperlihatkan ditabrak saja. Nah, nego kita. Ya Allah, aku nggak bisa menolak jika itu udah takdirmu, kehendakmu. Aku minta perlindunganmu ya Allah, jaga anakku. Itu aja. Begitu pulang saya udah senyum, nggak ada marah, nggak ada kesel. Udah dikasih tahu, ya kan? Nggak kaget lagi. Nah, malah kita bersyukur ya Allah. Sungguh ajaib, sepedanya bengkok hancur begini, kok anakku nggak luka kan gitu. Bersyukur kita. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, untuk bunda juga, ya, lebih bijaksana, lebih, ya, kita harus samakan frekuensi, ya. Jangan sampai kita terlalu tinggi, jangan sampai kita karena kita bukan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir dia udah tahu hakikat, dia ada perintah dari Allah. Kalau kita kan hanya dikasih tahu tapi nggak ada perintah, ya, hanya dikasih tahu, hanya diperlihatkan tapi nggak ada perintah. Andai kata kita macam Nabi Khidir, ekstrim kali lah, ya. Jadi kita itu sebagai anugerah tapi juga sebagai ujian. Kalau dikasih tahu yang enak ya mungkin kita seneng, tapi dikasih tahu yang nggak enak belum tentu kuat kita. Jadi kalau nggak tahan lebih baik tutup. Ya Allah, aku nggak suka ini ya Allah, nggak sanggup aku ya Allah, tutup ya Allah. Janganlah engkau beritahu tapi aku nggak bisa menerima ya Allah, ya. Minta aja tutup sama Allah. Mudah-mudahan kita lebih netral lah. Mudah-mudahan dari kisah ini, cerita ini ya menjadi tambah pemahaman untuk yang lain, lebih bijaksana, ya. Jangan kita ego, mentang-mentang sudah tahu kita ego, karena kita nggak bisa nolak takdir Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.